tua Maria daripada Yesus. Masalah kelahiran di dunia memang manusia. Yesus itu baru, tetapi masalah ketuhanannya itu duluan. Kalau saya mengatakan bom-bom juga itu adalah Tuhan Anda? Enggak, ngapain? Itu dari sisi kemanusiaannya. Nanti sekarang cerita, saya bikin kitab juga. Saya bikin kitab nanti. Saya bikin kitab. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman itu telah menjadi bom-bom. Ente mau apa? Kalau saya katakan itu, kenapa Anda menolak? Kenapa Anda menolak bom-bom menjadi Theos Anda? Saya menolak karena tidak punya nama di dalam kitab. Ya, itu kan karena sekarang belum dibuat, nanti dibuat kitabnya. Iya, dibuat itu salah orang menulis gitu. Salah orang menulis gimana? Sedangkan udahlah, turunlah Bang. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang tidak ada ilmu. Maaf kalau modal congor. Sudah. Habisin waktu saya dan tenaga saya percuma Bang. Saya belajar siang malam Bible menghadapi congor kayak Anda untuk apa? Ke gereja aja Bang, silakan mati dalam keadaan kafir. Saya tidak larang dan tidak ada orang yang akan menghalangi Anda. Matilah Anda dalam keadaan kafir, mungkin itu lebih baik bagi Anda. Silakan Anda mempertuhankan makhluk yang lebih tua Maria. Lagi main repot ini Mas. Repot lagi orang-orang. Firman telah menjadi manusia. Firman itu menjadi Yesus. Kan gitu. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kata dia lebih tua Maria. Mana lebih duluan Abraham daripada Yesus? Lebih duluan Yesus. Mana lebih tua Abraham daripada Maria? Lebih tua Abraham. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Lebih tua Maria. Ini nggak akal ini, mati ini akal kalau begini. Mati nih akal ini, mati nih. Mati. Abraham lebih muda daripada Yesus. Yesus lebih muda daripada Maria. Maria lebih muda daripada Abraham. Ini akal mati nih. Secara mati manusia. Nih. Secara manusia. Nah, memang Yesus manusia toh? Iya, memang manusia 100%. Iya, Yesus manusia atau bukan manusia? Manusia. Manusia. Manusia Yesus itu bertuhan atau tidak? Tidak bertuhan. Berarti manusia Yesus ateis. Betul? Karena dia sendiri adalah Saya Tuhan. tanya, manusia Yesus ini ateis betul ya? Kalau gue langsung main kunci benar. Banyuwa masih baik tadi nggak main kunci. Kalau saya main kunci, manusia Yesus ini bertuhan atau tidak? Jawab. Tidak. Tidak. Berarti manusia Yesus ateis. Karena Yesus sendiri itulah Tuhan. Manusia Yesus ini ateis betul? Bukan. Terus bertuhan atau tidak? Tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Kalau tidak bertuhan itu ateis atau bukan? Karena dia sendiri Tuhan. Berarti manusia Yesus adalah Tuhan. Nah inilah resikonya kalau nggak pakai akal diskusi. Manusia dituhankan, ya bingung kan lu? Bingung. Kalau manusia lu tuhankan, pasti bingung. Sepandai-pandai kau peres otakmu sampai menjadi jus, tidak akan pernah bisa manusia itu adalah Tuhan. Guru udah minta naik mana beliau? Mana? Naikin lagi tuh. Udah saya undang, kayaknya sinyalnya itu keganggu. Coba keluar dulu dari TikTok, Guru ndak masuk lagi. Bro, manusia Yesus itu waktu di muka bumi ini, dia pernah berdoa gak bro? Bro, Iya, berdoa untuk memberikan contoh. berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Kepada Sang Bapa. Berarti bertuhan dia. Kenapa kau bilang tidak bertuhan? Dia berdoa kok. Kepada Sang Bapa. Nah, Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Tuhan Bani Israel. Bukan Tuhannya Yesus. Bukan Tuhan Makkah.
Saya nggak nanya itu. Bapak itu Tuhannya Yesus nggak? Bapak itu bapaknya Yesus. Antara Bapak dan Yesus siapa yang Tuhan? Yesus itu firman menjadi manusia. Antara Bapak dan Yesus siapa yang Tuhan? Yesus itu firman menjadi manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Yesus itu firman menjadi manusia. Firman Iya, itu berarti adalah dia bukan Tuhan, dia manusia. Firman adalah Allah. Apa sih? Orang gila nak di sini. Liam kau. Kau udah balik. Turun kau. Turun kau. Hah, turun. Turun kau. Cat nggak tahu. Mau pakai kiri. Pakai bas. Masuk. Oke. Yesus itu ateis atau bertuhan? Yesus itu Tuhan, Bang. Oh, berarti manusia Yesus adalah Tuhan. Nah, kasih dulu, Tuhan itu apa sih menurut kalian? Tuhan Ya, itu silakan. apa? Itu dulu. Tuhan itu apa menurut kalian? Kok nggak bisa bedakan Tuhan dengan manusia ya? Tuhan adalah pencipta. Kalau Tuhan adalah pencipta, berarti segala sesuatu di luar dirinya itu ciptaannya. Nah, Anda mengatakan Yesus manusia, berarti itu ciptaan, karena Tuhan bukan manusia, sedangkan Yesus manusia. Berarti Yesus ini adalah ciptaan Tuhan yang kalian tuhankan. Salahnya itu di situ. Tuhan adalah pencipta, manusia adalah ciptaan. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Berarti dia adalah Firman ciptaan. menjadi manusia. Nggak ada urus firman jadi manusia, firman jadi baskom, nggak urus. Yang jelas dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, berarti dia menjadi ciptaan. Kalau firman menjadi Tuhan, Tuhan pun ciptaan. Sedangkan firman menjadi Tuhan, status Tuhan yang dari firman ini adalah status Tuhan yang diciptakan. Apalagi menjadi manusia. Sudah jelas-jelas manusia. Berarti kodratnya turun menjadi ciptaan. Namanya dia Maha Kuasa, Bang. Oke. Maha Kuasa menciptakan dirinya gitu. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Maksudnya berinkarnasi itu kan bahasa Hindu. Inkarnasi ini maksudnya apa? Dia menjadi manusia. Berarti ketika dia menjadi manusia, dia menjadi ciptaan. Siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Tangannya adalah ciptaan Tuhan, kakinya adalah ciptaan Tuhan, badannya adalah ciptaan Tuhan. Berarti Anda menyembah ciptaan Tuhan. Kalian mengaku ajaran para nabi dari Yahudi. Kenapa ada istilah inkarnasi? Jadi pahami dulu Tuhan itu apa. Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, tidak setara dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Itu Tuhan. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa sama dengan Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia, itu salah konsep. Itu bukan Maha Kuasanya ke situ. Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu. Berarti Tuhan itu Maha menciptakan. Dia berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itulah Yesus. Dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu. Itulah Hawa. Dia menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Itulah Adam. Jangan Anda mengatakan dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Itu salah konsep.
Yang dikatakan Tuhan itu tidak pernah diciptakan. Makanya ketika Yesus datang ke bumi, dia berdoa kepada siapa? Dia menyembah kepada siapa? Dia tunduk dan berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhannya. Yesus turun ke bumi mencontohkan tata cara ibadah, mencontohkan cara bertuhan yang betul. Sementara kalian Kristen bukan mencontohi Yesus, kalian mencontohi orang Roma. Hari Minggu kalian ibadah menyembah Yesus itu mencontoh Yesus? Bukan. Kalian makan babi itu mencontoh Yesus? Tidak. Kalian tidak bersunat itu mencontoh Yesus? Bukan. Kalian percaya kepada Paulus itu mengikut Yesus? Bukan. Halo Bang Juma, selamat malam. Malam. Jadi semua yang Anda lakukan itu adalah ajaran anti Yesus. Yesusnya adalah seorang Yahudi yang taat kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan kalian menyembah kepada ciptaan Tuhannya Nabi Musa. Gini Bang Juma. Iya. Aku bukannya mau memproteksi tentang siapapun Bang. Aku Kristen. Masalahnya Yesus itu dituankan ataupun tidak dituankan, konsepnya gini aja Bang. Gak usah cari-cari kesalahan apapun yang ada di kitab orang lain aja. Jadilah manusia yang bikin damai gitu Bang, maksudnya. Berikan aja, kalau orang mau login ke Islam, aku banyak belajar tentang Islam Bang. Ya ada sebagian yang kalau abang menyakiti hati semua orang yang kayak gini, orang tarik aja secara dengan baik Bang. Gak perlu disalah-salahkan, Yesus kok lahirnya gini. Karena yang mau diselamatkan manusia Bang, makanya dia jadi manusia. Kalau yang mau diselamatkan ayam? Iya dia harus jadi ayam. Karena kita nggak akan pernah bisa ngerti Bang. Kalau dia mau menyelamatkan babi? Ya harus jadi babi. Nah ini yang kau sebut Allah. Iya Allah itu bebas-bebas aja ini masalahnya Bang. di situ. Kalau yang kamu sebut teos, dewa jadi kucluk, jadi kutu, ya, jadi upil, itu urusan kalian. Masalahnya Tuhan kami yang kau bawa-bawa. Itu makanya keributan ini akan terus ada. Kalau Tuhanmu mau jadi babi, Tuhanmu dewamu mau jadi ayam, Tuhanmu mau jadi tai sekalipun, tidak ada urusan dengan kami. Masalahnya kau bawa-bawa nama Tuhan kami. Itu masalahnya. Janganlah datang Anda menasihati saya. Nasihati pembuat kitabmu. Nasihati pendetamu. Jangan kau bawa-bawa Tuhannya umat Islam. Kau katakan Tuhanmu bisa jadi ayam, bisa jadi babi. Ya itu dari tamu. Tapi jangan bawa Tuhan kami. Nah, dengarkan ini teman-teman. Dia katakan Tuhannya bisa jadi babi. Tuhannya bisa jadi ayam. Nah, sementara Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah. Mereka sebutnya Allah. Ini penghinaan, ini penistaan yang kalian selalu merasa tersakiti. Padahal kamilah umat Islam ini yang korban atas kebengisan akidah Anda, ajaran Anda. Atas kekurang ajaran agama Anda, itulah kami tersakiti umat Islam. Masakan Allah bisa jadi babi? Itu di kamu, Theos, dewa kamu yang bisa jadi manusia, dewa kamu yang bisa jadi babi. Bukan Tuhan kami. Jadi jangan kau bawa-bawa. Lepaskan nama Allah di dalam Bible, aman, tidak ada diskusi lagi. Ngapain kalian ngurusin kalian orang-orang bahlul? Ngapain kalian ngurusin kalian ini orang-orang stupid, penyembah-penyembah manusia ini? Ngapain kalian ngurusin? Urusan kami banyak, tapi karena kalian mengambil Tuhan kami, mau tidak mau kalian harus berhadapan dengan kami. Jangan merasa kita jangan saling menyakiti. Loh, Biblemu itu dibantu untuk menyakiti kami. Itu barusan kau katakan. Apakah siapa yang Anda maksud bisa menjadi babi? Allah. Kan biadab. Harusnya kalau yang bisa jadi babi adalah sembahan Anda, gunakan istilahnya dengan benar. Bahasa yang tertua pertama kali ditulis Bible Kristen itu bahasa Yunani. Tidak ada kata Allah di situ. Yang ada Theos. Jangankan Allah Tuhannya umat Islam, Elohim, Hasem, Adonai, El Elroy, El Shaddai, semuanya diganti Theos. Kenapa giliran Theos masuk ke Indonesia, justru Anda ganti menjadi Tuhan kami, menjadi Allah? Kenapa? Kasih aku bicara Bang.
Udah, silakan. Yang penting kamu sudah nangkap penjelasan saya, silakan. Jadi gini bang ya. Bentar Gultom, suara lu noise, itu dibenerin dulu headsetnya, dibenerin dulu Gultom. Ngaguruk-guk, bahasa Indonesianya apa ngaguruk-guk? Jadi gini bang. Sabar kokok. Ngegerusuk. Aku itu bang nggak mau mempermasalahkan siapapun itu Tuhannya. Kalau ada orang Kristen yang menghina Tuhan abang, aku di situ yang turun tangan. Tapi belum pernah orang Kristen, siapapun orangnya, menghina agama orang lain bang. Itu masalah keyakinan itu cukup dalam hati aja bang. Belum paham dia, belum paham. Bukan orang Kristennya lagi. Bukan masalah belum paham ataupun apa bang. Karena di Indonesia ini bang, kalau dibilang ini negara bertuhan ataupun negara agama, manusia udah banyak korupsi di Indonesia ini bang. Kalau cerita tentang Tuhan, untuk ngasih makan gelandangan aja nggak cukup bang. Nggak nyambung ente itu saudara, nggak nyambung. Kapasitas Anda untuk menasihati saya itu nggak cukup. Karena materinya pun Anda nggak paham. Kau katakan tadi Tuhanmu jadi babi bisa. Tuhan kami nggak bisa. Tapi Tuhan kami kalian ambil. Itu loh masalahnya. Contoh dalam 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab kebodohan Allah. Allah di situ Allah. Kalian sembunyikan, kalian umpetin menjadi Allah. Kalau Anda mengatakan dalam kitab Anda sebab kebodohan dewa atau sebab kebodohan Yahweh atau sebab kebodohan Tuhan, silakan Anda rangkulan dengan itu, dengan Bible Anda. Itu permasalahannya. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi babi. Tuhan yang mana? Tuhan Allah katanya. Itu kan nyakitin hati kami itu. Bang, nggak ada ya. Itu kan kitab itu ditulis sama nabi-nabi kami sebelumnya loh bang. Nabi mana yang menulis kitabmu? Nabi mana? Sudah jadi nabi rupanya Paulus. Bang, itu kepercayaan kami gitu bang. Iya betul, justru karena kepercayaan Anda ini yang salah, makanya diskusi ini dibangun. Kepercayaanmu itu salah. Salahnya di mana? Dari Islamnya, Anda kafir, Anda kufur, mau menyembah celana dalam pun tak ada urusannya. Salahnya adalah kalian mencatut nama Tuhan kami masuk di dalam kitab kalian. Itu salahnya. Ada ceritanya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kalau abang di kepercayaan kami seperti itu, cukuplah abang mengampuni, mendoakan dia. Bahkan nenek saya Islam bang, dia mendoakan orang yang berbuat tidak baik, doakan dia. Tidak sesederhana itu saudaraku. Saya setiap ibadah pun mendoakan kalian supaya mendapatkan keselamatan. Terus itu gimana bang kalau masalahnya kita... Anda membaca lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya untukmu agamamu lah, Tuhanmu ya Tuhanmu. Jangan Tuhanku ku ambil. Ini masalahnya sekarang adalah untukmu agamamu. Tapi kau rubah. Nggak ada. Ya nggak ada. Itu kata Allah itu dari mana kau ambil? Nggak ada pula. Matamu buram juga rupanya. Otakmu juga buram, matamu juga buram. Bang Juma, terus aku tahu abang udah viral. Abang kalau menasihati orang nggak perlu dengan kata-kata kasar bang, dengan kata abang membentak. Iya kalau Anda itu menggunakan akal, ya bisanya kita halus-halus bicara. Masalahnya Anda tidak menggunakan akal. Dari tadi saya mengatakan permasalahannya itu bukan di situ. Permasalahannya adalah Bible sebagai buku panduan nyembah Yesus mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab kalian. Yesus nggak disembah ya Bang Juma. Yesus nggak disembah. Yang disembah, yang minta-minta disembah itu hanya iblis bang, hanya setan. Oh berarti Tuhannya Yesus iblis dong, karena dia pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Maksudnya apa? Jangan ada Tuhan lain. Berarti hanya dia saja Tuhan yang harus disembah dong. Bahkan perintahnya bunuh orang yang tidak menyembah dirinya. Apabila di tengah-tengahmu ada satu orang yang mengajak engkau untuk mengabdi kepada Tuhan lain selain daripadaku, bunuhlah. Tanganmu sendiri yang harus melemparinya dengan batu. Berarti Tuhan yang diperkenalkan Yahudi setan dong. Karena Tuhan itu tidak mau ada Tuhan lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak mau dia. Hanya dia yang harus Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Artinya kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Tuhan yang diperkenalkan oleh Yahudi itu adalah setan. Begitu? Hah?
kasih bicara. Ingat ya Bang, di perjanjian lama dan perjanjian baru itu udah jelas berbeda Bang. Lari yang ke perjanjian lama, memang berbeda karena kalian itu bukan Yahudi. Kalau Anda mengatakan itu berbeda, pertanyaannya kenapa ada kitabnya Yahudi di kitabmu nempel? Betulin dulu sinyalmu itu. Udahlah Bang, udahlah. Kalau cuma modal congor, udahlah. Mending Anda nyimak aja. Tampilkan pendeta yang sedikit ada ilmu lah. Ingat ya, Tuhannya Yahudi itu tidak mau ada Tuhan lain. Hanya Dia saja yang mau diibadahi. Hanya Dia saja yang mau disembah. Tadi Anda mengatakan kalau ada Tuhan gila disembah berarti dia setan. Nah ini Anda menuduh Tuhannya orang Yahudi setan. Bahkan Yesus sendiri loh yang berkata bahwa Tuhan suka dengan penyembah-penyembah seperti itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu Tuhan suka. Berarti Tuhan yang suka penyembahan terhadap roh dan kebenaran itu setan. Tuhan yang menjanjikan bidadari tunggu di surga nggak ada itu Bang. Siapa bilang? Buktinya Tuhan saya menjanjikan. Menjanjikan bidadari. Yes, betul. Digauli. Oh jelas. Kenapa rupanya? Sekarang saya tanya sama, samamu. Sekarang saya tanya samamu. Nanti di surgamu menurut kamu itu nonotmu untuk apa? Untuk pesundal, wanita pesundal. Nah, untuk apa nonotmu itu? Gantungan kunci. Hah? Jadi nanti kamu ingin mengatakan bahwa kehidupan nanti setelah kematianmu kamu tidak punya nonot lagi gitu? Kamu jadi cacat. Yang tadinya sempurna, begitu masuk ke surga tidak sempurna lagi, tidak ada nonotnya. Halo Bang, aku bukan membahas diam dulu kau Rado, diam dulu kau Rado. Atau nanti senjatamu di surga itu hanya kau pakai untuk jolok mangga. Sedangkan Anda melihat di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus pun mengatakan bahwa pengikutnya nanti akan mendapatkan 100 istri di surga. Nah, lu mau apa? Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Nabi Muhammad menjanjikan pengikutnya 72 bidadari. Ayo. Itu ayatnya dipotong-potong itu Bang. Justru betul. Memang dipotong oleh lembaga penipu Indonesia. Betul, memang dipotong. Penipu memang menipu. Memang penipu. Makanya dikatakan lai lembaga Al-Qibul Indonesia. Sakit kau. Bukan hanya dipotong-potong Bang. Iya memang dipotong. Coba kau baca Matius 19 nomor 29. Ada nggak dihilangkan di sana? Ada. Dihilangkan oleh lembagamu. Kamu yang menjelaskannya itu menyesatkan. Ada dihilangkan gunaikanya itu. Kata gunaika itu dihilangkan. Makasih sahabatku. Halai. Dihilangkan, kata istri dihilangkan di sana oleh siapa? Oleh lembaga LAI. A-nya itu cari sendiri, karena kalau Alkitab itu nama lain Al-Quran. Apa A-nya di situ? Terserah kau aja. Lembaga titik-titik Indonesia. Nah, lembaga apa itu yang suka kayak gitu? Theos, dewa diganti Allah. Ayo. Lembaga apa itu namanya? Hah? Terserah Anda mau mengatakan A itu apa, terserah, urusanmu. Yang pasti bukan Alkitab. Asumsi boleh kalau setuju. Tapi Alkitab jangan. Karena Alkitab itu bukan milik Kristen. Itu milik Islam. Kata Alkitab itu. Jadi LAI hanya itu apa, terserah kalian. Suka-suka kalian. Jangan pakai Alkitab. Karena itu milik Islam. Itu milik Al-Quran. Oke lah Bang. Nah, sesuaikan dengan isi Bibelmu. Bibelmu itu kan banyak ngeyelnya, banyak yang dipelintir dari aslinya, banyak yang disalahkan. Yang banyak nyontek itu kalian Bang. Mana yang kami nyontek? Tunjukkan satu aja. Macet. Satu aja mana yang kami contek dari Kristen? Daripada kau begini berat, mending kau nyari duit lah, turun di bawah ya, nyari duit sana. Kamu gak ada ilmu ya, gua turunin ya. Kasihan lu. Firman pada mulanya lagu terus menjadi kitab karya. Ku sebutkan satu-satu pelan-pelan yang ditiru Bible di Al-Quran. Yang pertama kata alim, kata akhir, kata akil balik,
arwah diambil, aurat diambil, awal diambil. Itu semua dari bahasa Quran. Oke? Bait diambil, berkat diambil, bidat dipakai, bijaksana dipakai, kemudian bin dipakai, doa dipakai, faedah dipakai, fajar dipakai, fitnah, halal, hakim, haram, hikmat, hukum, ibadah, iblis, ikrar, ilham, ilmu, iman, jahannam, jin, kafir, khutbah, kitab, laknat, malaikat. Itu semua diambil dari Al-Quran. Mujizat, Nabi, mujizat, Roh Kudus, nafas, nas, rahmat, rasul, riba, roh, sabar, salam, saleh, setan, sujud, surat, syukur, tahir, tamat, umat, usul, wajib, wali, yakin, zina. Semua diambil dari Quran. Contoh, kita ambil yang paling terakhir, zina. Zina itu bahasa Quran. Bahasa Indonesianya apa? Lacur. Ganti aja lacur, kenapa harus pakai bahasa Quran? Lacur, pesina, pelacur, nggak usah pakai bahasa Quran. Iya kan? Wali, boleh ambil dari Quran. Mau bahasa Indonesia, ganti aja kurir. Boleh kutunjukkan itu bini, Gurunda? Rasul diganti menjadi apa, Mbak Rasul? Rasul ganti menjadi utusan. Selesai kan? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kalian itu kurang kerjaan memang. Nah, tadi ada orang Hindu di sini komplain juga. Kenapa? Karena Tuhannya juga dicatat masuk ke dalam Bible. Bible bahasa Bali, masuk juga Tuhannya orang Bali di sana. Sang Hyang Widi masuk juga di kitabnya orang. Jadi memang, aduh, kasihan kali memang agama kamu ini. Gak punya jati diri, gak punya harga diri. Ketika yang punya hak kemudian angkat suara, wah, lapor, penyesalan, penista, lapor. Padahal kalian yang kemudian memulai. Kalian yang memulai semua ini. Kalian juga yang harus menghentikan ini semua. Kalian yang memulai, kalian yang menghentikan. Ini bisa berhenti kalau kalian punya jati diri, harga diri dikembalikan pada asalnya. Kita mau original teksnya bahasa Yunani, kembalikan aja ke bahasa Yunani, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan benar. Jangan kau terjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagian. Kan memalukan. Katanya Islam itu datang belakangan, tapi kenapa kamu ambil? Tuhannya umat Islam nanti muncul di abad ke-7, tapi kenapa kau pakai? Bang, Nabi Muhammad itu bukan utusan Tuhan, tapi kenapa kau pakai gelarnya? Kan lucu. Gelar apa, Bang? Rasul, itu gelarnya nabiku. Dari mana kalian gunakan kata Rasul? Aku yang anehnya, Bang. Dengar dulu, Bang. Halo? Enggak, lu ditanya, Rado. Itu kata Rasul ambil dari mana? Jadi gini, gak usah enggak, jadi gini, lu ditanya. Lu ditanya, kata Rasul ambil dari mana? Aku bukan sekolah teologi. Ya udah, diam. Sekolah teologi, diam. Udahlah, kalau sebagai orang yang tidak sekolah teologi, harusnya kamu merenungkan, loh kok ini agama saya kalau agama benar, dan Islam itu agama salah, tapi kenapa agama saya niru-niru Islam ya? Pikirkan itu. Kok Tuhannya umat Islam lebih tinggi kedudukannya dari Tuhan saya? Kenapa bisa Tuhannya umat Islam menggantikan nama dewa saya, sembahan saya? Harusnya umat Islam itu, kalau umat Islam itu keliru dan yang benar itu Kristen, harusnya umat Islam meniru Kristen karena Kristen lebih dulu datang. Ini kok kebalik? Katanya Islam itu agama belakang, Kristen itu agama lebih dulu. Islam itu muncul di abad ke-7, Kristen di abad pertama. Tapi kenapa kemudian justru agama saya yang tadinya mengklaim lebih dulu kok justru tiru-tiru yang Islam? Harusnya Anda mikir di situ. Kalau agama kalian itu sudah benar, ngapain kalian masuk menjadi tidak benar? Karena umat Islam agamanya itu tidak benar. Tuhannya umat Islam itu menurut kalian tidak benar. Nabi Muhammad itu tidak benar. Kalau begitu kenapa kalian tiru yang tidak benar? Coba seperti Islam, karena mengatakan Islam, Kristen itu tidak benar, kitabnya tidak benar, Tuhannya tidak benar. Kami umat Islam tidak ada meniru-niru yang tidak benar. Sekali kami mengatakan tidak benar, kami tidak tiru yang tidak benar. Harusnya kalian juga begitu dong. Tegakkan iman kalian berdasarkan dengan kepercayaan kalian sesuai dengan kitab kalian yang asli.
Anda mengatakan Islam itu keliru, Islam itu salah, Islam itu teroris, Allah itu bukan Tuhan, Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Tapi kenapa kalian ambil ajarannya? Kalau kami salah, biarkan kesalahan kami. Kalau kalian benar, silakan dengan kebenaran kalian. Kenapa justru masuk ke agama kami? Siapa yang ambil ajarannya, Bang? Nah inilah kalau otak nggak berfungsi, otakmu itu rusak, mesinmu rusak, bocor halus. Sekarang kitabmu itu kau sebut apa? Sekarang kitabmu kau sebut apa? Anda hanya mempermasalahkan bahasa. Justru karena bahasa itulah yang menjadikan segalanya kacau. La haula wala quwata illa billah. Ajarannya tetap ajaran kami lebih dulu. Anda hanya mempermasalahkan masalah bahasa. Ajaran Anda lebih dulu. Oke, kami akui itu. Dibandingkan agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, agama Kristen penyembah manusia Yesus itu lebih dulu. Kami akui. Kami akui itu. Ya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya agamamu yang menyembah manusia mengambil nama Tuhan kami. Itu kan masalahnya. Anda mempermasalahkan bahasa doang itu. Terus kalau kami mempermasalahkan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ilmunya ini. Hah? Itu hanya bahasa doang. Oke, kalau saya katakan Yesus itu pencuri ayam, boleh nggak? Saya tidak pernah Turunin aja Bang, nggak ada ilmu. Hah? Boleh nggak? Anda mengatakan boleh. Ya boleh, karena tidak mungkin saya gunakan itu. Karena saya diajari agama saya untuk melakukan hal yang benar. Tedong. Cuman dia naik mancing-mancing doang itu Bang. Mancing-mancing emosi doang. Dia nggak mengerti alurnya kemana. Yang penting ngomong, mancing emosi doang. Bukan Bang Andi. Memang mereka semuanya begitu. Memang ada yang mengerti. Kalau ada yang mengerti udah berhenti mereka itu. Memang mereka ini perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan siapa? Azazil. Setan. Bintang Timur. Bintang Timur yang menyembah bintang timur kok. Lucifer, Kurunda Lucifer. Nah itu dia makanya. Sederhana saudara-saudara. Kalau tidak ada diskusi ini mau kita buat, kembalikan istilah Al-Quran kami dari kitab kalian. Kembalikan itu aja pun selesai kan. Kalian banyak pengacara, orang-orang hebat, ya kan. Nah, kumpulkan pengacara Kristen seluruh dunia, seluruh Indonesia atau seluruh dunia, terus kemudian bikin ya putusan untuk melakukan kemudian upaya kepada lai untuk melepaskan semua istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, termasuk nama Alkitab. Rubah itu. Nah selesai sudah dikasih solusi pun berat. Tidak boleh ada debat karena nanti akan memicu keributan. Loh, pemicunya yang harus dihapuskan, pemicunya yang harus ditiadakan. Apa itu? Bebel. Itu pemicunya. Kenapa susah kali? Kalian tidak suka ada keributan, kalian tidak suka ada debat. Ya, pemicunya itulah yang harus ditiadakan. Apa itu? Al-Quran punya istilah yang diambil masuk ke dalam Bible. Itu yang harus dihapuskan. Kembalikan, hapuskan semua istilah Al-Quran yang ada di dalam Bible. Selesai. Ngapain kami urusin Tuhan kalian itu? Tuhan kalian yang mati tergantung di pohon secara terkutuk, ngapain kami ngurusin? Kurang kerjaan kami ngurusin Tuhan kalian itu. Ya? Tapi selama kalian tidak menghilangkan istilah-istilah Al-Quran, maka selama itu juga akan diskusi ini berlanjut, debat ini berlanjut, dan kami akan tetap menyuarakan. Terserah Anda mau menilai pemicu keributan ini bla bla, terserah. Yang pasti kalian belum gila kan? Kalian tahu kan pencetusnya apa? Kalian masih waras kan sedikit? Nah, kalau kalian masih waras, ayo. Saya rasa Kristen ini kuat. Kristen ini banyak pengacara-pengacara hebat. Nah, tuntut itulah kalian untuk menggantikan supaya marwah, harga diri, wajah agama kalian itu bisa tampil. Ini loh Tuhan kami, namanya Theos. Udah, kami tepuk tangan untuk itu. Gak ada lagi kami mau membahas tentang kitab kalian, ngapain? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dewa, firman itu adalah dewa.
nomor 14-nya, dan dewa itu yang adalah firman telah menjadi Yesus. Berarti Yesus adalah anak dewa. Nggak ada urusan. Ngapain kami harus bahas-bahas agama kalian? Nggak ada. Agama yang kayak gitu, kitabnya pun kayak gitu. Marilah kita menikmati sampai pagi. Sakar kuda segala macam. Ngapain kami baca-baca buku kayak gitu? Ngapain? Tapi karena nama Tuhan kami, konsep agama kami, kemudian masuk ke dalamnya gelar-gelarnya, maka kami menuntut keadilan. Oke? Pahami itu dulu. Shalom, selamat. Iya, Salmon. Salam jam begini tutup. Sabar Bang Suma. Sabar Udah ya. cukup sabar kali pun. Sabar, udah puluhan tahun kami bersabar. Siapa lu nggak? Siapa lu yang nyuruh sabar? Kenapa? Enggak kan Bang Suma tadi marah-marah kan. Noise. Lu mau diskusi punya ilmu apa? Hah? Lu kemampuan ilmunya apa mau diskusi? Coba aja dulu. Ngomong apa sih ini? Ngomong apa? Ini yang biasa juga diskusi. Biasa juga diskusi Daeng, cuma noise di tempatmu. Betuli dulu headsetmu Bang. Ri. Sering enggak diskusi nih si Otken ini. Noise, bergeser dulu. Bentar ya, sebentar. Takut amat sih lu ngomong menyek begitu lu. Ada lagi tuh naik benar sama lu bagian lu lah. Itu di mute dulu suara jangkriknya ulat. Mute dulu suara jangkrik. Bolah siap belagu. Ulat gerai. Ulat apa sih? Ulat selamat malam. Ulat Kristen Muslim. Ulat Kristen nggak? Oh Kristen, silakan. Diskusi yang baik ya. Jangan emosi. Ayo. Itu loh topiknya Ulat. Topiknya dengerin dulu. Orang diskusi. Topiknya itu. Tadi kan kenapa? Dengarkan dulu topiknya. Kenapa di terjemahan yang kau anggap kitab suci itu banyak istilah-istilah Al-Quran di situ? Kenapa? Bertanya Coba kepada Bang Suma bisa. Coba dibuka apa? Buka apa? Buka celanamu. Jangan dulu lagi itu. Lu naik di sini, saya tanya apa, disuruh buka Al-Quran. Masih mau diskusi nggak kayak gitu? Ditanya apa, disuruh buka Al-Quran. Nyambung nggak tuh bahasa Indonesia teman-teman? Nyambung nggak kalau begitu? Ya nyambung di kenapa sih pada naik nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh? Kalau naik persyaratan nih harus saya umumkan nih baik-baik. Pengumuman, perhatian, boleh naik berdiskusi dengan catatan atau persyaratan sebagai berikut. 1. Otak dibawa naik. 2. Pandai berbahasa Indonesia. Itu doang syaratnya. Saya ulang ya. Syarat naik diskusi: pertama, otak dibawa naik. Kedua, pandai berbahasa Indonesia. Paham? Paham? Oke, paham. Paham Bang Andi. Oke, paham. Pi, kamu Kristen? Puji Tuhan. Oke. Kenapa banyak istilah Al-Quran di dalam terjemahan Biblemu? Kenapa? Saya nggak berdiskusi dengan ini Bang Andi. Ya, berarti nggak nyambung juga bahasa Indonesianya nih. Saya turunin ya. Kalau nggak nyambung ya. Bang Suma dulu. Kemampuan apa kamu berdiskusi Bang Juma? Apa yang kau kuasai? Biar kau ke Gurunda bahasannya sama. Saya kan pengen belajar nih. Saya pengen. Ya teman-teman dibantu tab layar teman-teman tembusin 1 M ya biar kuat. Gurunda udah 3 akun kena report ya. Apa yang kau kuasai mau diskusi dengan Bang Juma? Keilmuan apa? Enggak, saya kan pengen belajar dari Bang Suma dulu. Kau mau belajar, nggak mau diskusi. Iya. Suaramu gedein dikit. Moderator 1 slot ini buat Oten ya. Saya nggak bisa putar-putar ini, udah berat ini HP-nya. Ya silakan kalau mau belajar. Mau belajar apa? Silakan.
Kan ngeyel juga ini. Halo Bang Suma. Bang Suma ini kemana nih? Emang enak dicuekin. Bang Suma nih. Saya naik dicuekin terus nih. Lah yang kok menyek-menyek ngomong. Yang semangat. Ini udah semangat. Menyek-menyek suara lu. Menyek-menyek. Apa tuh menyek-menyek dan? Apa ya? Suaranya nggak dikeluarin semua. Gitu. Atau sama kayak, saya sama kayak orang ngigau. Oke menyek-menyek. Ini apa Bunda Rama boleh atau jangan Bunda Rama dah suruh TV itu. Ayo. Kau ngeyel. Soalnya kau kalau dengan Abang Zuma terlalu tinggi Bang Zuma, ya. Okay. Dengan saya saja. Siap. Okay. Tidak perlu kau dengan guru-guru saya, dengan saya saja kau. Siap. Kenapa boleh. di dalam Alkitab kau banyak sekali mengambil istilah-istilah dari Al-Quran? Contoh yang termasuk kata Allah. Ayo jawab. Habis enak sih. Oke, jawab. Ya. Jadi jawabnya yang jujur ya, jawabnya yang jujur, jangan muter-muter. Oke, baik. Siap. Jadi kata Allah dengan istilah-istilah itu. Besarin dikit suaramu, besarin dikit. Alah. Sudah besar? Sudah cukup? Harga mic lu nggak seimbang dengan ongkirnya, bro. Enggak. Besarin dikit lagi. Saya orang bisik-bisik kau ini. Pri, sebelum menjawab, gua kasih tahu dulu ya, di sini room ini tidak menerima jadi gini, ya. Kalau mau jawab jangan jadi gini dulu, langsung jawab ya. Saya turunin. Kalau lu jawab pertama jadi gini, saya turunin. Oke, siap. Jadi apa? Nah, mulai mau jadi apa lo? Jadi apa? Ayo. Gua turunin lu. Ustaz, buat saya grogi lagi. Jadi ini apa? Ini. Kan, gua turunin lu. Saya nggak bilang begini, Ustaz. Saya bilang jadi bapaknya ini aset, jangan diturunkan ya, ini aset. Bapaknya Rasulullah Abdullah. Abdullah itu namanya artinya hamba Allah. Nah, berarti kata Allah itu sudah dikenal jauh sebelum munculnya. Terus apa hubungannya dengan Kristen itu? Iya kan, sebentar dulu. Yang ditanya Kristen, kenapa di Alkitabmu nama Tuhan kau ada kata Allah, sementara di dalam bahasa aslinya Theos. Dari mana? Dari mana itu? Itu yang kau jawab. Nggak usah kau ke Abdullah, nggak usah kau ke bapaknya Rasulullah. Kau jawab saja itu kenapa? Saya selesai dulu. Yang penting guru Andi jangan tambah ya. Biar saya sama si kucing ini. Ya makanya kau jawab gitu loh. Jadi ini apa? Itu artinya berarti kata Allah ini itu sudah ada jauh sebelum yang Bapak imani itu ada, atau bagaimana? Saya minta kalau ada salah tolong dikoreksi. Sudah ada apa belum? Apanya? Istilah kata-kata Allah ini sudah dikenal orang-orang di Arab pada saat itu sudah dikenal sebelum Rasul ada atau sesudah Rasul ada. Panjang banget sih ceritamu kok diputar-putar. Itu Theos. Diam dulu guru diam dulu. Saya sama si. Enggak usah, kepanjang banget. Gua enak pengen muntah dengerin bahasamu. Ini kan original tes bilang Yunani. Diam dulu. Ini saya sama ini. Yunani. Iya, kenapa lu harus kemana-mana? Simpelnya begini bang ya, simpelnya begini bang. Gini, simpelnya begini. Itu nama Tuhannya orang Islam. Pertanyaannya, dari mana kalian dapat nama itu lalu kalian pasang di dalam Bible kalian? Itu dari mana?
Itu pertanyaannya. Muncul kapan? Islam itu muncul kapan dulu? Kita harus tahu dulu, saudara. Gini ya, kalau abang mau merujuk kepada, diam dulu. Kalau kalian mau merujuk kepada Islam, kata Allah itu sudah ada sejak dari dulu. Pertanyaannya, dari Kristen ini dari mana? Dari mana nama Allah itu? Sementara di dalam kitab kalian aslinya itu bukan kata Allah, itu Theos. Theos itu artinya dewa. Pertanyaannya, kenapa kalian pakai nama Allah? Itu pertanyaannya, bukan kau jawab lagi. Bukan kau tanya balik. Iya, kita kan runut satu-satu. Kita satu-satu dulu, nanti masuk ke satu-satu sana, apa? Satu-satu apa? Jawabannya simpel. Jawabannya simpel. Bagaimana? Kalau saudara asal mulanya kalau tidak tahu kan repot juga jadinya. Asal mulanya ya, kan? itu nama Tuhannya orang Islam. Gini aja deh, saya ambil tengahnya. Nama Tuhannya Kristen siapa? Udah aja. Nama Tuhannya Kristen siapa? Guru Adi jangan tambah dulu. Ini murid saya, ini nggak mau sama saya, gimana sih? Saya kasih data satu ya, izin ya, saya kasih data satu. Dengar, Ri. Coba kau baca di surah Al-Hajj, kita baca ya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia telah menjadikan kesukaran untukmu dan dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakan sholat dan tunaikan zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebagai penolong. Nah, agama nenek moyangmu Ibrahim. Ya, jadi ini Al-Quran. Jadi kenapa ada kata Allah itu? Kenapa ada kata Abdullah itu ya? Memang sejak Adam ini Islam itu sudah ada. Abraham. Ini Bunda Rama yang pintar ini. Bunda Rama pintar ini. Kau ini kan dia belum jawab. Kayak gini materinya kali ini. Kenapa kau ambil kata Allah? Dal Theos Tuhanmu, nggak dibahas yang lain. Materinya itu dulu memperjelas siapa sih Tuhan kalian. Karena tadi sebentar, kau cerewet kali kau. Tadi dia bilang Tuhannya bisa jadi ayam, bisa jadi babi. Ditanya sama gurunda siapa tuh yang mana Tuhanmu? Allah. Padahal double L situ kan Allah. Nah inilah kau curi, kau salah gunakan lagi. Itu dulu kau bahas itu, jangan kemana-mana. Belum jelas ketuhananmu itu. Siapa Tuhanmu sebenarnya? Theos atau apa? Coba itu dulu. Silakan Bang Zul. Nah itu yang tadi saya bilang Bunda, terlalu jauh kalau kita mau kasih dalil dia tentang Al-Quran. Terlalu tinggi Al-Quran. Jawab aja dulu itu barang. Dari mana kau dapat itu kata Allah itu, lalu kau taruh di Bible kau? Jawab. Gak usah dulu kau bahas Al-Quran. Gak usah. Terlalu tinggi kau bro. Terlalu tinggi Al-Quran buat kau. Bible aja kau tidak tuntas. Jawab aja dulu itu. Jawab. Oke. Jadi kenapa ada kata Allah di dalam Alkitab? Nah, itu adalah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya Yunani. Iya, apa itu? Yunani sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya, bahasa Yunaninya apa di situ? Sudah diterjemahkan pokoknya, sudah diterjemahkan. Iya, bahasa Yunaninya apa di situ? Theos. Lalu kali dia Theos. Pertanyaan saya kepada Gak usah bahasa Yunaninya apa di situ, bukan pertanyaan saya, jawab. Bang Sul, dengar, saya sudah menjawab ya. Saya dengar kau, makanya saya tanya kau. Iya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, bahasa aslinya apa? Allah itu. Nah, bahasa aslinya apa? Bukan Allah, bukan. Yunani. Iya, apa bahasa aslinya? Yunani sama Ibrani. Orang bilang bahasa aslinya apa? Ya kalau perjanjian baru Yunani. Kasih tahu aja Bang Zul. Theos. Bahasa aslinya Theos. Tahu apa? Apa artinya Theos?
Kan sudah diterjemahkan langsung. Iya, apa Nah, bahas? sekarang Iya. Terjemahannya kalau apa, Bang Sul Teh? bagaimana? Terjemahannya Bagaimana apa, Teh? Saudara Bang Sul sampai bilang Allah itu sama dengan Allah. Di dalam Al-Quran jelas innani Allah. Enggak, Jelas di dalam Al-Quran itu adalah nama Tuhan kami. Aku ini Allah, sembahlah aku. Bahwa nah, Allah pertanyaannya, kata Theos itu dari mana menjadi Allah yang kalian sebut Allah, padahal Allah di situ. Bang Sul dengarin apa yang saya bicarakannya. Dari mana Bang Sul begitu yakin sampai Bang Sul berpikir bahwa Allah di dalam Alkitab itu sama dengan Allah? Oke, baik. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada KBBI, kalau kita tulis itu Allah, itu merujuk kepada kepada Tuhannya orang Islam, berasal dari bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman kemudian memakai bahasa aslinya, ya apa? Yaitu bahasa asli dari Bible kalian, di situ tertulis Theos. Kalau kita terjemahkan artinya dewa. Lalu dari mana? Dari dewa merubah jadi Allah. Itu dari mana? Hah? Dari nyuci. Bang dari mana? Tidak paham apa yang saya katakannya. Pertanyaan saya simpel, Bang. Pertanyaan saya simpel, Bang. Sebentar, Bang Sul. Saya bilang, Bang Sul dari sisi mana Bang Sul bisa begitu yakin kalau Allah di dalam Alkitab itu sama dengan Allah yang Bapak imani? Padahal di orang Kristen nggak tahu tuh Allah itu, nggak tahu mereka. Sekarang saya tanya Bapak, Allah di dalam kitabmu itu apa? Nggak kenal. Aku tanya, Allah di dalam kitabmu itu apa? Itu siapa? Allah, kita Allah. Iya, itu bukan siapa? Allah. Itu siapa? Ya itu sesembahan kami. Iya, itu siapa? Tuhan atau tidak? Tuhan. Oke. Nah, kata Allah itu proper name atau generic name? Itu sesembahan kami. Iya, itu proper name atau generic name? Udah, sekarang begini. Itu proper name atau generic name? Aku tanya, itu proper name atau generic name? Woi. Basul, dengarin dulu. Jawab. Enggak, jawab. Enggak, jawab. Dari sisi apa? Enggak boleh, jawab. Jawab dulu, jawab Allah dulu. di dalam Alkitab. Enggak ada. Di dalam kitab kau enggak ada itu, enggak ada. Jawab dulu. Bapak iman itu dari jawab dari dulu, apa? aku tanya kau, itu proper name atau generic name? Itu sesembahan kami. Iya, itu aku aja. tahu. Itu gitu apa? Udah generic saya name jawab. atau proper name kata Allah itu? Sudah saya jawab. Adakah di original Bible-mu itu kata Allah? Ada. Kalau nggak ada berarti penyuri, maling. Nggak ada. Theos. Kan Nggak ada. Saya bilang tadi sudah diterjemahkan. Iya, diterjemahkan karena ada bahasa aslinya. Saya sudah bilang tadi sudah diterjemahkan. Iya, diterjemahkan artinya dari terjemahan itu ada bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu apa, bro? Kalau kitab Bapak ada diperintahkan nggak di dalam kitab Bapak disuruh terjemahkan? Ada nggak? Terjemahan Al-Quran, bukan Al-Quran, tapi kalau kita mau merujuk kata Allah, itu adalah nama dari orang Tuhan dari orang Islam. Pertanyaan saya, di Bible kau ini, di Bible kau ini terjemahannya itu adalah dengar dulu. Bentar. Di bahasa aslinya itu ada kata Theos. Besar dulu terjemahannya. Pura-pura botol ini, padahal dia tahu ini. Pura-pura nggak tahu dia ya. Nih, lihat ya. Kau di peribahasa nggak pernah kau dengar dijelaskan, berkali-kali dijelaskan nih. Di Allah kan? Allah. 2316 ini ya, 2316 Allah ini. Kita originalnya 2316 Theos. Theos ya, 2316. Theos ini diterjemahkan menjadi Allah. Coba kita lihat Theos itu apa. Terjemahannya.
Nih, terjemahan Theos Yunani ya. Jadi pasang matamu lebar-lebar, jangan lagi kau ngeyel, kau suka ngeyel, pura-pura bodoh. Nih, Yunaninya Theos. Tadi kan kuda ku copy pas masuk ke sini. Theos. Bahasa Indonesia Tuhan, terjemahannya bukan Allah. Tuhan di sini atau Theos. Makanya Bible di luar negeri itu God. God itu diterjemahkan ke Indonesia menjadi Tuhan. Nah, dari mana kau dapat Allah itu kalau nggak nyuri? Ini Allah Tuhan. Kenapa Allah jadinya? Kenapa kau pakai Tuhan di sini? Karena kalau kau pakai Tuhan di Biblemu, ya samalah Yesus. Yesus pun kau terjemahkan Kurios menjadi Tuhan. Jadi untuk menipu, membedakan Allah Bapa dengan Yesus yang kau tuhankan itu, terpaksa dia curi kata Allah. Karena kalau Tuhan dipakai di sini, ya Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, dua Tuhanmu. Maka kau harus mencuri kata Allah, kau ganti nih Tuhan seharusnya di sini. Kalau nggak mau pakai Tuhan, pakai dewa untuk membedakan dengan Yesus. Atau kau Theos lah sekalian. God di luar negeri KJP pakai God. Bahasa Inggris luar negeri itu Biblenya itu God. Masuk ke Indonesia harusnya Tuhan. Kenapa jadi Allah? Kau curi, kau plesetkan Allah. Kan konyol kalian ini. Sudah maling, menyalahgunakan lagi. Memplesetkan lagi kata-katanya. Memang dasar kalian maling, tapi kalian menikmati kemalingan ini, curian ini kalian nikmati. Kemudian curian ini kalian kaburkan dengan penyebutan Allah. Padahal double L, Allah double L. Kecuali Allah, A-L-A-H, Allah, itu baru kau sebut Allah, tapi double L Allah. Tapi kenapa kau tidak pakai kata Allah itu ya? Itu sebuah hujatan, janjian lama. Inilah kalian konyolnya. Mencuri, salah gunakan lagi. Itu ya, jangan lagi kau bertanya tentang Theos. Nih, Theos itu Tuhan. Pakai ini atau kau pakai dewa sekalian. Kena aja Theos terjemahan. Dan kali kau bertanya lagi, ntar kau botol kau bertanya lagi. Sudah jelas kan? Oke. Bikin darah kau. Sudah jelas nggak tidak? Sabar Bunda, sabar ya. Nah, ini saya sama Sul ini belum ketemu titik terang ya nih. Bang Sul. Bukan belum ketemu, kaunya yang tidak jujur. Aku tanya, kalau kau katakan tadi terjemahan, kalau kau tadi mengatakan terjemahan, artinya ada teks aslinya. Ya kan? Nah, teks aslinya itu apa? Yesus itu Theos. Bagaimana merubah jadi kata Allah? Itu yang dipertanyakan. Masalahnya di sini kau nggak jujur. Itu masalahnya. Kau ulang-ulang supaya kau tidak terjebak-jebak lagi. Nah, itulah kalian. Masalahnya kalian tidak pernah jujur, tidak pernah pede. Itu masalah kalian sekarang dan sampai saat ini. Tidak jujurnya di mana, saudara? Tidak jujurnya ya itu. Yang saya heran, saudara. Yang saya heran. Apa yang kau herankan? Yang saya heran ini begini. Kata yang tadi Allah itu sudah ada jauh sebelum Rasul Anda ada. Bro, kalau kita merujuk kepada kan? Tuhan ini sudah banyak contoh. Ketika orang menuhankan patung, saudara artinya Tuhannya adalah patung. Gini, diam dulu. Kalau kita merujuk ke kata Tuhan ini banyak, bro. Kalau misalnya kita ketemukan orang yang menuhankan batu, artinya Tuhannya batu, nama Tuhannya batu. Itu satu. Dan yang kedua, nama Tuhannya adalah dewa. Nah, sementara semua orang-orang di dunia itu tahu, semua agama itu tahu, kalau kita merujuk ke kata Allah atau Allah, itu pasti apa namanya? Itu pasti Tuhannya orang Islam. Nah, cuma di Indonesia saja yang kalian memakai kata itu. Yahudi saja mengakui kalau Allah itu adalah nama Tuhannya orang Islam. Bukan nama Tuhannya orang Kristen. Nah, cuma di Indonesia ya kalian yang memakai kata itu. Ketika ditanya, kalian bilang kalian yang duluan. Artinya kalian tidak jujur. Setelah mau ditanya dari mana konteks atau teks aslinya, kalian tidak pernah bilang bahwa itu adalah dewa. Kalian tetap kokoh bahwa itu adalah nama Tuhan kalian. Bagaimana ceritanya? Hanya saya bilang kita dari awal dulu, Bang Su. Dari awal apa? Dari awal apa? Saya ngomong, dia ngomong. Kalau dia ngomong, saya diam.
Tapi kalau saya Ya ngomong, karena kau nggak nyambung, karena kau nggak nyambung. Pertanyaan saya simpel, kau malah lari kemana-mana. Pertanyaan saya simpel, Bung. Santai, relax saudara, relax dulu ya, santai ya. Santai. Relax gimana Oke, kalau kaunya siap. nggak jujur, bro? Siap dulu, santai saudara, santai. Ini yang kamu hadapin jemaat biasa saudara, jadi nggak usah panik, santai aja. Ya. Pendeta kau pun kulayani. Iya, ini jemaatnya kamu layani dulu. Kalau kamu mampu, Nah, kamu makanya layani pendeta. Jemaahnya saja tidak jujur, Ya, apa ini? sebentar saudara. Nah, jadi begini. Sekarang kau Saudara, gini. Sekarang kau jawab. Dari mana? Jawab apa lagi? Dari Saya masih mana berbicara, kata Allah saudara itu sudah potong-potong. ada di dalam kitab kau? Itu aja dulu Saya jawab. masih berbicara, saudara sudah potong-potong. Bagaimana saya Enggak. bisa berbicara? Sekarang kau jawab dulu. Dari mana kau dapat itu barang? Hah? Dari mana kau dapat? Saya mulai dari awal ya. Nah, tadi saudara mengakui bahwa Abdullah artinya hamba Allah. Berarti kata Allah itu sudah dikenal sebelum Rasul